ketemu lagi dengan kita podcast Minggu Pagi. yes Bukbang ya, banyak dulu sedikit. Hai para netizen, ketemu lagi dengan kita. Saya pimpinan para jomblo-jomblo. Ya mungkin obrolan pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu ngegibahin apa ya Pak ya? Pak Untung. Ada kan? Mau ngegibahin apa Pak? Pak Untung. Untung baru ya. Pak Untung sebelumnya dari kemarin. Gimana? Tentang kemerdekaan yang ada tentang di Utopia. ini Pak, tentang jerak sama anak-anak yang kayak tadi tuh dihukum gak terima ngebunuh. Solusinya gimana Pak? Iya. Dibunuh. Karena mental anak-anak sekarang mah kayak tahu gitu. Iya tempe masih enak lah orang. Saya dulu di ibu ya kelas 3 sama dia tuh kan lagi masuk pakai sibuk di pondok. Baru selesai pas Biar kelihatan abis setengah 7 itu orang yang berangkat sekolah di belum siap-siapnya lama kayu mau ada baru merah. Ya Allah, tebang pisang. Iya. Sampai sekian banyaknya orang sampai aja nih batang Kayunya. pondok tol modern emang kayak gitu. Polis mentok pas dia sanawiyah ya. Nggak, kata-katanya sih ya kalau pondok modern kayak disiplin. Iya. Ya karena mereka menerapkan kedisiplinan. Intinya menerapkan kedisiplinan. Aturannya kuat sih. Pondokannya kan modern tuh. Kuat emang. Cuma kalau di zaman sekarang ini, Masya Allah. karena zaman apa ya? Zaman media ya. Kalau ada yang namanya kekerasan di bidang apapun juga, maksud kita baik untuk mendisiplinkan. Tapi tahu sendiri kan netizen itu yang bikin masalah itu netizen. Gitu. Netizen ngomongnya pinter netizen, biarpun kita benar tetap saja disalah-salahin. Tapi kalau itu mah ini termasuk produknya sih kayak mungkin dari pemahaman orang yang punya kayak manusia. Jadi jatuhnya kalau ada tindak dari kedisiplinan, hukuman dari suatu tindakan tidak kedisiplinan, jadi itu mengatasnamakannya itu hak asasi manusia. Padahal itu seharusnya pas dari pihak yayasan udah ada suatu ketidakdisiplinan itu harus udah ada kesepakatan bersama yang jelas, ada hitam di atas putihnya. Kayak kita kontrak belajar tuh harus jelas. Jadi kalau ada kasus kayak gitu udah Di cover. guru safe, murid safe gitu. Cuman itu mengatasnamakan hak asasi manusia itu Pak, jadinya agak sistem salah itu kupur ini. Terus begini lagi nih. Asik. Terkadang orang dikasih mandat ya. Contohnya pengurus. Kita nih sebagai pengurus pesantren gitu, pengurus suatu lembaga, mentang-mentang kita jadi pengurus, kita seenaknya saja bikin kedisiplinan yang berlebihan, yang tidak baik itu. Sebenarnya kalau mau memberi kedisiplinan yang wajar-wajar saja, hukuman saja bagus. Kayak kemarin kasus yang tadi disampaikan, kasus kalau mau ngasih hukuman tulis menyalin Al-Quran ataupun zikir, itu termasuk bagus karena itu hukuman yang mendidik, hukum yang mendidik. Cuma terkadang di situ anak zaman sekarang gitu dikasih hukuman yang mendidik kagak nerima. Maksud guru itu jangan dikasih hukuman kalau diserap. Terus kalau diserap kayak begitu kan orang tua yang terkadang yang gak nerima. Dijemur di lapangan, orang tua yang komplain. Disuruh ini ngebersihin kamar mandi, orang tua yang komplain. Akhirnya guru itu punya inisiatif, ya udah
hukuman yang mendidik. Satu, biasanya zikir, suruh zikir berapa ribu. Nah itu disuruh menyalin Al-Quran. Wan yang gak terima anaknya, itu bagaimana Pak? Itu bagaimana itu yang kayak begitu menanggapinya? Otak itu kadang ada di SMK saya dulu. Memang udah dari peraturan tuh botak. Udah dari peraturan tuh 3 tahun lah botak. Cuman ketika saya kamar dicukur, itu ada orang tuanya lapor polisi. Melanggar hak asasi Nah, manusia. iya, itu lagi. Kalau emang dari awal pun emang wajib botak itu kan di sini. Iya. Anaknya lapor sekolah, katanya nggak lapornya ya macam-macam gitu, di lebih-lebihkan. Banyak. Emang dari mentalnya juga masih lemah-lemah gitu. Apa personal branding anak sekarang kan dari generasi ke generasi beda-beda ya. Kayak generasi sekarang kan orang generasi yang strawberry itu kan lembek gitu loh. Kalau generasi dari mindset belajar yang salah lagi waktu COVID, dari pemahamannya juga, karena kan ya kurang adab tuh dari pemahaman nih, dari sukses dari yang kita bahas tuh, masalah uang itu juga ngaruh kan. Dari suksesnya belajar, tugas tuh bukan cuma di guru tapi di murid juga ada gitu. Tugas kesuksesan belajarnya, meraih belajarnya gimana. Tapi bukannya di zaman udah ada ya contohnya kemarin itu hadis apa tuh yang kalau nggak pukul Iya itu kan pendidikan juga. Iya. Kalau yang secara Islam Sebenarnya kalau pengen ngaji, pengen dapat ilmu, pengen sukses semua ya tadi syarat-syaratnya kan ada 6. Semangat belajar, terus rakus maksudnya haus akan ilmu, terus lamanya waktu, beradab sama guru, jangan bosan sama guru, terus harus pakai biaya. Betul, iya. apa yang gue itu pernah dengar tuh orang bilang apa ya dari mau beliau apa gimana apa Hah? mungkin gini segala sesuatu tuh ada biayanya Ada. segala sesuatu tuh ada proses dan ada Ada biayanya. perjuangannya ya, harus ada yang diperjuangin, harus ada perjuangan. Jadi setuju sih kayak gitu. Ya kalau dosen kita kan nggak akan jadi dosen kalau nggak nyampe sono, itu kan biaya juga, biaya makan. Ini yang kedua apa Mindsetnya, pemahaman. Orang pemahaman iya, mindset yang benar iya. Harus banyak literasi dari guru. Nanti mindset dan literasi. Iya. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Iya. Dan faktornya ya lingkungan. Gitu. Banyak kan dari teman-temannya itu kan SMK, apalagi SMK yang STM gitu Bu. Lingkungannya kan begitu semua, tawuran. Ada Viko. Makanya mempengaruhi. Solusinya ada aturan. Solusinya Islam. Lah iya. Islam dengan orang yang benar-benar Islami. Tapi kalau dilihat dari sumber solusi dari semua masalah di Indonesia, apalagi dunia itu Islam. Dari aturan sistem aturannya, terus pemimpinnya. Itu doang sebenarnya. Kalau di zaman Rasul kan khalifah sama khilafah itu doang. Dari pemimpinnya benar, aturannya benar sampai ke bawah benar semua. Khilafah dan khalifah kan. Khilafah dan khalifah. Khilafah yang menegakkan khalifah yang menegakkan khilafah itu sistem Islam nih. Itu yang itu solusi sebenarnya dari solusi yang lain. Solusi dari semua masalah. Solusi dari semua solusi yang ada itu solusi paling inti. Aturan Kita Islam. kembalikan kepada Al-Quran kan. Iya. Kita ikutin semua yang ada di Al-Quran. Apa yang kurang itu yang benar gitu. Makanya aturan-aturan yang lain nggak menyatu, nggak rata. Gitu. Solusinya khilafah. Udah deh kalau jadi bila baca dimarahin loh. Kita bilang khilafah. Ayo siap. Baca tak bisa. Jadi kita pas dari pasukan rumah